صلى الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Allah Taala supaya kami berjanji akan misalnya tidak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhtadi sepanjang doa itu datang kepada doa. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu-ibu Majelis Taklim yang diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaAllah penuh berkah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu 'ala al-kathir mimman khalaqa bil in'am wat takrim. Man istaqama 'ala ta'atillah istamarra lahu tafdil hadha tafdil fi jannatin na'im wa indal hawan wal 'adzabil 'alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهد ربه بالقرب وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى وأصحابه الذين ساروا على النهج القوي والصراط المستقيم. أما بعد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya, rahmatnya, anugerahnya kita bisa berkumpul kembali di pengajian Majelis Taklim yang mulia ini dalam keadaan hati yang nyaman, tenang, mudah langkah kita untuk berangkat ke masjid, mudah langkah kita untuk mengikuti pengajian, dan dimudahkan kita untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena kasih sayang Allah, bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak akan bisa bersama di sini dalam keadaan yang tenang. Yakinlah, tetapkanlah dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak, Maha mengetahui, Maha memperlakukan hamba-hambanya sebaik-baik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Dan Allah yang menciptakan kita dan apa-apa yang kita berbuat, dan Allah yang menciptakan kita apa-apa yang menjadi tingkah laku kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita ke dalam dunia ini dalam tidak mengetahui sesuatu apapun, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian diberi kita kemudahan, diberi kita ilmu, diberi kita rasa, diberi kita kemauan, asa. Jadi bukan hanya Allah Ta'ala hadirkan kita ke dalam dunia kemudian semuanya kita lepas di mana tidak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan ke dunia kita dengan sebuah misi, yaitu menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin untuk
keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk agama kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan yang paling penting adalah menjadi khalifah untuk diri sendiri. Ada perkataan Muslim Muhammad, to change the world, we first have to change ourselves. Ibu yang berguru bahasa Inggris, saya masih ingat ibu bahasa Inggris apa? To change the world, we first have to change ourselves. Kalau kita mau mengubah dunia, kita mesti mengubah diri kita dulu. Kalau kita mau mengubah anak kita, kalau kita mau mengubah orang lain, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari kita sendiri, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil sedikit-sedikit dimulai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan ilmu yang belum kita ketahui kalau kita sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Misalnya kita mengamalkan ilmu salat misalnya, kemudian kita mengamalkan ilmu wudu misalnya. Pertama kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cara berwudu. Kemudian nanti dibukakan ilmu lagi tentang bagaimana niat berwudu. Kemudian Allah bukakan ilmu lagi bagaimana tata cara beradab berwudu. Kemudian Allah Ta'ala buka lagi bagaimana caranya rasa berwudu. Nah hasilnya Allah bukakan aura kita sehingga kita nyaman di mata orang. Itu yang namanya Al-Quran min asyaris sujud. Dan golongan-golongan orang-orang yang bersujud. Pada kita buka. Salawat serta salam selalu terhaturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi kalau ada yang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita sama-sama menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah disebut alif alaihi. Karena dengan ajaran-ajarannya kita bisa hadir ke dalam dunia itu, kita bersama-sama menjalankan agama yang selamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke dalam dunia itu tidak ada lain, tidak ada bukan. Ia dapat ada salat dulu. Jadi bapak belum tahu Rasulullah menjadi nabi, ia dapat jalan salat dulu. Apa yang diajarkannya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi tidaklah aku diutus ke dalam dunia itu kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat-umatku. Jadi yang pertama-tama sekali kita Rasulullah ajar yang pengen diubah Rasulullah adalah akhlak umat-umatnya. Karena dalam jahiliyah, zaman yang tidak mempunyai pemikiran yang baik, banyak akhlak yang baik, maka Rasulullah diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan akhlak. Nah kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat akhir zaman ditugaskan untuk mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Karena Rasulullah itu adalah petunjuk jalan yang baik. Kalau kita mau imai jalan selamat, jalan kita meninggal, jalan kita mati tadi, imailah jalan Rasulullah. Ketika kata Rasulullah di sini tidak lagi meninggal, kita imai jalannya para sahabat, ulama, orang-orang yang baik pangannya. Kalau kita mencari guru, kalau kita mau mencari orang-orang yang berilmu, kalau kita mau mencari orang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala, cari orang yang perangainya baik, cari orang yang akhlaknya baik, cari orang yang tutur kata yang baik. Kalau kita tutur kata yang baik, bukan berarti dia jatuh kasar. Kadang-kadang Allah berikan kita karakter orang yang mudah jatuh, tapi beda. Kalau lembut bahasanya beda, nyaman kita dengar. Maka carilah orang-orang yang bisa menunjukkan kita ke arah perubahan yang lebih baik. Karena sesungguhnya makna salat itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita di masyarakat,
dalam kita bergaul dengan kawan, dalam kita berjatuh dengan anak cucu, dalam kita mendidik semua keluarga kita. Semua yang awalnya benar. Semuanya awal dari semuanya adalah qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, ala wa innal fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiyal qalb. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah bahwasanya di dalam setiap anggota tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Apabila daging itu nak baik, maka nak baik pula seluruh anggota tubuh. Daging itu bernama hati atau qalbu. Maka banyak-banyaklah kita memperbaiki hati kita. Cara yang dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak berkata yang baik-baik. Nah, hasilnya setelah kita banyak-banyak bercanda, banyak-banyak berzikir, banyak menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya ketika mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita tenang. Banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita berselawat. Kalau kita dekat jantung yang baik, ingat dalam hati kita yang baik dan berguna boleh. Karena kita nak rasa kadang-kadang kita tua, karena kita kadang-kadang nak rasa kita mengikut pasangan. Selagi kita bisa minta maaf, minta maaf. Selagi kita bisa diberikan kemudahan untuk berkata baik, untuk berkata yang baik. Jadi semuanya merupakan dari hati. Jadi hadis di atas sudah menjelaskan kepada kita bahwa tubuh kita itu tergantung daripada hati kita. Kalau hati kita baik, maka akan baik pula seluruh tubuh kita. Kalau rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Jadi dalam hadis di atas dijelaskan bahwa tidak ada gunanya cantik, tampan dan rupawan kalau tidak diiringi oleh kebaikan hati. Yang kuil bungkus habis itu baik. Harga ini malah kuil kawan-kawan. Tapi tidak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan kalau tidak diiringi oleh kebaikan hati. Maka perbaikilah hati kita, jagalah hati kita, karena kita tidak tahu yang hari merasa semakin sedikit saja usia yang kita miliki. Setiap terjadinya pergantian waktu itu berarti berkurangnya sisa usia kita di dalam dunia ini. Apabila sisa usia itu kita pergunakan untuk memperbanyak amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Namun sebaliknya, apabila sisa usia yang kita ada ini kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar sunnah-sunnah Rasul, maka kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kita itu tak lama lagi. Umur aku sudah 40 tahun. Di sini amalan. Paling lama aku mampu hidup 60 tahun. 100 tahun paling lama. Ya pun dah umur betul. Habis semua duit uang. Dan mau. Kalau dah paling lama umur. Pada makin tua kita, semakin kita sedih. Makin dah tua kita dah umur 80 dan 90, kita mulai dah tak malam pakai sawah lagi. Kan? Artinya kita dah mulai mengikutkan uang. Maka cara satu-satunya persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Persiapkan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala kecuali dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah itu artinya tenang. Kalau ada ibu yang namanya mutmainnah, itu artinya jiwa yang tenang. Tujuan kita salat itu untuk tenang hati kita. Tujuan kita berzakat, berinfak, tujuan kita berhaji itu biar hati kita tenang. Kalau hati tenang, itulah kuncian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah bersama hamba-hamba. Karena kalau kita sudah mati ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita bersaksi, kita bertemu, kita dihitung segala timbangan kita, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang terdekat kita, kekasih-kekasih kita, orang-orang yang menjadi tauladan kita, suami kita, mama kita, datuk kita, buyang kita akan dikumpulkan semua. Akan berkumpulkan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kumpul semua, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Jadi kumpul kita semua kita masuk surga sama-sama. Lama perjalanan kita, lagi lama perjalanan kita. Masuk surga sama-sama kita bersama Rasulullah. Kalau kita suka, cerita surga dan yang cerita lagi. Allah dan Allah yang tahu. Tak pernah terbayangkan, tak pernah terfikirkan, dan tak pernah kita ada-adakan. Ya Allah dan Allah buat, Allah yang tahu kita masuk surga. Tugas kita mempersiapkan kehidupan kita sebelum kita berangkat. Hari itu nak tahu sama. Setegal-tegal Jumat, setegal-tegal Jumat, setegal-tegal hari Senin, setegal-tegal hari Minggu, tak puasa umur dah setahun, setegal-tegal setahun, tahu-tahu umur dah 40 tahun, tahu-tahu umur dah 50 tahun, bukan sepuasa. Artinya apa? Artinya bahawa kita itu datang ke dalam dunia itu singgah kabar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia itu hanya penunjuk magang, hanya tempat bersandar gurau, hanya untuk kita beramal, hanya untuk kita menanam. Banyak-banyak kita nanam, kita siram, kita pupuk, karena kita akan menerima hasilnya. Kita akan menerima hasilnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal, banyak-banyaklah kita bersedekah, banyak-banyaklah kita, karena bersedekah mulia. Yang nama sedekah itu, kalau orang tahu, semakin banyak kita sedekah, maka harta kita akan semakin berkembang. Semakin banyak kita berzakat, maka harta kita akan semakin bersih. Harta kita bersih, hati kita bernyaman. Jadi setelah kita nyaman, maka tadi saya cerita lain. Kalau dah tenang. Tenang itu tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Tenang itu tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatan. Bisa saja orang tenang damai itu ketika yang makan di rumah dengan lauk penutup, seluar, santai dengan laki-laki, dengan anak-anaknya sambil bertahu di rumah. Bisa saja orang tenang itu makan bersama keluarganya asik, walaupun orang miskin juga. Jadi ketenangan itu dalam itu. Tapi maka cara menangkannya banyak-banyak kita membersihkan hati. Terasa kita kalau kita nak nyaman hati. Kalau kita nak nyaman rasa hati kita. Didengar hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Didengar dan terjawab. Kalau jatuh nak baik, usah dilurus, usah diiman. Kalau jatuh baik, kita lurus. Jadi jangan sampai hati kita itu rusak oleh perbuatan kita sendiri. Tema kita itu tentang hati. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membersihkan hati. Bukan hati itu baik, tapi kita sama-sama belajar untuk membersihkan hati kita. Karena walaupun ilmu, tapi betul-betul muslimin wal muslimat.
kita menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua itu. Jadi ada beberapa penyakit hati yang akan saya sampaikan di sini, yang sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti yang pertama itu riya. Riya itu atau ingin dipuji. Jadi perbuatan orang yang hanya ingin dipuji itu adalah perbuatan orang yang hina. Kalau kita melihat tipikal orang-orang yang riya itu adalah orang yang selalu dasarnya, orang selalu mengangkat-angkat namanya ketika ia tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Ia tidak, tipikal orang seperti ini biasanya ia hanya melakukan terbawa pesona. Ia dalam bekerja melakukan terbawa pesona dan dia beramal hanya untuk mencari sensasi dan popularitas belakang. Itu orang riya. Karena Imam Al-Ghazali madah yang namanya riya itu, misalnya biasanya aku sholat sunat. Biasanya aku sholat sunat setelah maghrib, tapi ketika aku ada yang ibu itu, aku tidak sholat sunat. Ya, karena aku takut riya. Nah, itulah yang dinamakan riya. Karena aku takut riya dibantu ibu-ibu. Biasanya aku sholat sunat, lalu tak jadi sholat sunat. Itu yang dinamakan riya. Riya kopi namanya. Kalau riya yang kelihatan, dia kelihatan. Orang yang selalu mengikuti dasar-dasarnya menyebut namanya ketika ia tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Ia tidak bisa mendapatkan agungan dari orang lain. Ia hanya sekedar menambah pesona, beramalnya hanya untuk mencari sensasi dan popularitas belaka. Amal ibadah orang yang melakukan riya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya memiliki penyakit. Hati-hati kita dengan penyakit riya, jadi sombong. Karena kalau pulang rumah, saya buka itu cari makna riya itu apa. Karena jangan sampai kita termasuk golongan orang riya, orang yang pamer. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan hati kita itu sakit, yang menyebabkan hati kita kotor adalah angkuh dan takabur. Jadi perbuatan angkuh dan takabur itu adalah perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri. Orang yang selalu berperilaku angkuh dan takabur itu biasanya orang yang memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Karena orang yang angkuh dan takabur itu tidak bisa merasakan kebaikan orang lain, ia tidak bisa menghargai kebaikan orang lain, ia tidak bisa berprasangka baik dengan orang lain. Ya, orang yang takabur dan sombong bahaya. Ia tidak nak tinggal orang lebih daripada dia. Ia nak tinggal orang lebih hebat daripada dia. Ia nak tinggal orang lebih pintar daripada dia. Nah, orang yang seperti itu biasanya banyak memiliki musuh, sikit pada orang kawannya, karena ia dapat kalah kepada orang lain. Hati-hati dengan penyakit itu, penyakit takabur dan sombong. Hati-hati sekali. Karena dengan takabur itu kita merasa tersiksa. Merasa tersiksa, kita selalu melaksanakannya tanpa sana tentram. Nah, dari masa tidak tentram, tidak tenang, tidak nyaman itu biasanya akan timbul penyakit-penyakit, banyak penyakit dasar yang muncul akibat penyakit takabur dan sombong. Maka hati sangat bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila sawarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada jasadmu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasadmu, tidak pula melihat kepada bentukmu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada qulubikum. Qulub berada dengan qulubikum ya hati. Kalau qalbi hati. Qulubikum pada hati. Maka orang yang berpenyakit takabur dan sombong itu juga amal dan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati dia dalam memiliki penyakit.
yang kita kabul dan sombong. Maka bersihkan hati kita dengan penyakit-penyakit kita itu. Karena berbahaya yang kita kabul dan sombong. Kemudian penyakit hati yang ketiga adalah tamak. Orang yang memiliki penyakit tamak itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak pernah peduli dengan urusan orang lain, dia tidak peduli dengan jiwa sosial, tidak memiliki jiwa sosial, dia tidak pernah merasakan penderitaan orang lain, dia tidak mau berkumpul dengan orang lain, dia tidak mau berkesah dengan penderitaan orang lain, dia tidak mau mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam keluarga. Bukan orang yang tertentu susah untuk mengeluarkan infak. Pada yang sakitnya tamak tadi, dia nak mengeluarkan zakat, dia nak mengeluarkan infak, dia nak mengeluarkan sedekahnya, karena tadi, karena tamaknya tadi. Banyak kisah tamak itu yang sudah terjadi dalam Al-Quran. Ada pada zaman Nabi dulu, ada nama Qarun. Qarun, tahu tak Qarun? Saya bilang Qarun. Qarun nak sampai sakitnya mungkin sakitnya tamak itu sampai dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam perut bumi. Nak berbalik-balik lagi sampai begitu. Memang Qarun. Padahal wajib dia sembahyang. Sekali dia dari oleh Allah Taala harta benda yang derajat oleh Allah Taala lupa sembahyang macam mau undang orang berdana orang lagi, kumpul berdana orang lagi. Dirau Allah Taala lagi ditenggelamkan dalam perut bumi. Maka kalau kita dengar harta karun harta yang nanti jelas-jelas banyak harta karun. Sampai pintu karun pun nak ketemu dalam perut bumi. Nak balik lagi kalau tamat ke bawah. Maka hati-hati kita. Usah sampai kita tamat ke tanah. Tanah kalau sebagainya. Karena nak balik lagi. Dan yang keempat, yang berbahaya kita sama-sama memperbaiki diri kita itu penyakit iri dan dengki. Penyakit iri dan dengki itu kita bisa rasa. Kalau hati kita nak tenang tentang kesuksesan orang lain, kalau kita tidak bahagia melihat orang lain ada mobil, ada apa, hati kita itu iri dan dengki. Maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Orang jadi dengki itu orang nak mau dia lebih daripada orang lain. Ia tak mau mandang orang lebih baik dari dia. Asal ada lebih baik dari dia mulai macam tu. Tak apa dia. Isi nanti dia tu. Pokok nak tahu orang lebih baik dari dia, nak tahu lebih berhasil dari dia. Ya, berbahaya penyakit iri dan dengki itu. Manusia penyakit iri dan dengki itu akan melahirkan nanti sifat hasud. Sifat hasud itu, anda tahu sifat hasud itu akan melahirkan sifat ghibah. Sifat ghibah itu nanti dia akan melahirkan fitnah. Dia ada yang begitu. Ujung-ujung yang fitnah. Kalau tak kenal dia fitnah, kalau yang kenal namanya ghibah. Kalau orang kena terselimuti hari penyakit ini dan itu, maka hatinya diselimuti oleh gelapnya cahaya batin. Kalau hati kita ada gelap dan tak lihat, maka cahaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa masuk ke dalam hati kita. Tak akan bisa mampu dan tak akan mampu menembus hati kita yang rusak. Itu ni yang dinamakan qalbun mayyit, qalbun yang orang mati, yaitu hatinya orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan orang lain. Hatinya orang-orang yang tidak bisa menghargai kebaikan orang lain, dan hatinya orang-orang yang tidak bisa berprasangka baik pada orang lain. Nauzubillah, semuanya berbeda. Jadi lagi banyak lagi sifat-sifat yang perbuatan yang menyebabkan hati kita sakit. Sebut saja curang, betul dunia, suka berkhayal, ya semua akan menyebabkan hati kita sakit. Maka ketimbang ya hati kita baik, banyak-banyak kita
berzikir salah satunya. Ya, yang paling utama. Kalau kita berzikir rutin, bukan berarti kita itu berzikir sampai berpuluh-puluh kali, tapi pagi dan malam lagi. Allah lebih suka yang sakit tapi istiqomah. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pagi dan ada 3 gemain Bismillahirrahmanirrahim, lusa dan ada 3 gemain Bismillahirrahmanirrahim, sampai mati. Allah lebih suka dengannya daripada kita nak istiqomah. Karena istiqomah itu adalah pasal dari Allah SWT. Maka lupa kita kalau kita mau berzikir, hari itu misalnya baca Subhanallah 1 kali, hari pagi Subhanallah 1 kali, bisa nanti Subhanallah 1-2 kali sampai beribu-ribu kali. Karena istiqomah itu lahirnya dari biasa, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Mulailah kita istiqomah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Berzikirlah kita dari mulai hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mulai dari sederhana. Kemudian banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi. Dan yang akan memberikan syafaat kepada kita, ingat Rasulullah SAW itu belum menggunakan mukjizatnya. Kalau Nabi Musa sudah mengeluarkan mukjizat yang melalui taubat, kalau Nabi Yusuf sudah mengeluarkan mukjizat yang dengan ketampanannya, Nabi Sulaiman sudah mengeluarkan diberikan Allah Taala mukjizat dengan kekayaan. Nabi Daud sudah diberikan kekuatan untuk bisa menggunakan besi. Rasulullah tempat bisa diberi. Kalau Nabi Isa sudah diberikan kekuatan untuk mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang bisu dan tuli. Tapi Rasulullah nanam. Jadi Rasulullah itu mukjizatnya nanam ketika dia belajar apa? Syafaat penolong aku. Rasulullah ada yang akan masuk surga dulu. Kalau lagi ada siku umatnya yang masuk surga. Ajak luar biasa kasih Allah Taala dengan Rasulullah. Jadi kalau antara kita dapat masuk surga, dia akan masuk surga dulu. Tapi bukan itu orang juga kayak kita lalu pikir, Rasulullah nak masuk surga, kalau orang masuk surga. Nanti tahu kita pikir dulu. Tetap kita harus melayangkan diri, kita harus memantapkan diri, kita harus melayangkan diri untuk bisa menjadi umat Rasulullah SAW. Kita bangga untuk diakui dan kita membuat Rasulullah bangga untuk kita bisa diakui sebagai umatnya. Karena orang yang berdekatan dengan Rasulullah itu adalah orang yang mulia. Orang yang berdekatan dengan Rasulullah itu adalah orang yang baik palanya. Maka baik-baiklah orang kita, baik-baiklah hati kita, baik-baiklah tingkah laku kita. Karena semua dalam hati. Dalam hati itu keluar adalah inna fil jasadi mudghatan idza salahat. Salahat jasad kulluhu idza fasada. Kalau hati kita baik, maka tubuh kita baik. Kalau hati kita tak baik, maka tubuh kita tidak baik. Maka semuanya puasa ya. Perbaiki hati kita, banyak-banyak kita mengatakan kalimah thayyibah. Banyak-banyak kita tidak yang baik. Kalau sesuatu kata-kata yang baik, kita pikir dulu. Kalau kira-kira yang kita nanti kita usah biar kita tahan. Belajar menahan diri. Karena jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri, melawan kita untuk membuat maksiat, melawan kita untuk tidak membuat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka perbaiki hati kita pada kita belajar pada Allah. Memantapkan diri, melayakkan diri untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Ngaji, ngaji, baca Al-Quran. Walaupun sedikit maka, walaupun benar kita hanya Al-Fatihah maka, tapi kita rutin baca Al-Fatihah itu sampai mati, insya Allah dia akan menjadi penanda kita untuk dikenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya Al-Fatihah atau walaupun hanya basmalah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Jadi banyak kita ngaji. Kalau telah kita mandi sa'in, sa'in. Nah, usah perlu sejuk sampai habis sejuk sa'in pagi dan lagi. Susah.
Sikit-sikit berlalu seain pagi sampai hitam lagi, ada lagi seain. Yang penting istiqomah sampai kita mati. Ini akan menjadi penanda kita untuk kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi layak kita menjadi umat dia Rasulullah SAW. Lagi kemudian sembahyang hanya Alhamdulillah, sembahyang baca Alhamdulillah. Kalau kita belajar ilmu sembahyang, banyak ilmu sembahyang. Nak tahu habis, maka kita belajar kunci terakhir di ilmu sembahyang itu berpasang. Kalau kita laksanakannya dengan yang khusus untuk nak mungkin kita dah tinggi ilmu kita nak kalah sembahyang. Kalau kita kalah sembahyang, kalau khusus tak mungkin. Khusus itu dimulai dari biasa, sikit kita belajar sembahyang, sikit. Dari hasil dari sebenarnya, dari hasil dari istiqomahnya kita, dari hasil ketaatan kita, dari hasil yang kita suka salat, maka Allah berikan kita kekhusyuan, ketenangan. Ya, puncak dari rasa salat itu namanya dirasa, rasa hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat kita. Ya, setelah salat, ngaji dan kalimat. Banyak kita kita. Aku nak terlalu paham ceramah tentang yang akan kita dibaca, yang ingin cerita tentang hati. Karena kuasa yang buat yang baik, jadi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki hati kita. Karena aku tahu kunci yang di hati. Rasulullah sudah tegas-tegas kata. Allah pun dah tegas-tegas dalam itu. Hati kita kuncinya. Kalau hati kita maka paling kita. Maka cari ilmu yang akan dibaca yang memperbaiki hati kita. Dari ilmu amalan, zikir, wirid yang bisa memperbaiki hati kita. Karena dengan hati kita akan terpancar dari seluruh tubuh kita. Jadi, lagi lama dulu? Itu mau apa? Hah? Jam 4:30 jam 5:30. Jadi ya, bayar. Kita lihat bicara sedikit. Ada anak yang tahu sholat tasbih? Pernah tak? Ada anak yang pernah tahu sholat tasbih? Ada? Masa sekali kita pasakan dalam hal ini bersama. Nah, tak perlu kita tiap malam. Habis sampai puasa pun jadi. Sekali pun semua hidup jadi sholat tasbih. Harus kita laksanakan. Belajar. Kalau kita mampu mengamalkan sholat tasbih ya, sebulan sekali atau seminggu sekali atau setiap hari, waduh, luar biasa istiqomah ini. Dan kelihatan dari tubuhnya, kelihatan dari perangannya, kelihatan dari wajahnya. Anak-anak waktu puasa kita bisa mempraktikkan di rumah, nak susah. Agak cepat-cepat sikit di siapa? Jadi sholat tasbih itu ada berapa rakaat? Jadi sholat tasbih itu ada berapa rakaat? Kalau siang hari, maka kita laksanakan sholat tasbih itu seperti sholat zuhur dan asar. 2 kali salam. Sekali salam. Tapi kalau kita laksanakan pada malam hari, 2 kali salam. 2 rakaat Assalamualaikum. Kenapa sholat tasbih dinamakan sholat tasbih? Karena setiap gerakan-gerakan yang ada pada sholat itu ya bernama subhanallah. Kita selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita laksanakan sholat tasbih. Dan kalau puasa belum kita campur lagi, kita pakai sama-sama. Berjamaah pun sama-sama sholat tasbih. Boleh bagi kita dulu. Memang rasa yang pertamanya agak lama, agak kuat karena kita belum terbiasa. Tapi insya Allah kalau kita dah terbiasa kita akan nyaman. Dan sholat tasbih
tasbih yang manfaatnya luar biasa. Nah susah untuk kita kisahkan. Karena kita laksanakan itu. Kita jalankan di salat tasbih. Karena kita akan merasakan maknanya. Nikmat kita berapa salat tasbih. Nah sebelum kita laksanakan salat tasbih, pastikan dulu salat-salat sunat kita dijalankan. Salat sunat khawatir. Salat sunat khawatir itu kalau habis asar ada nak salat lagi? Ada tak? Oh, habis salat asar ni ada salat lagi. Ni ada salat lagi sampai maghrib. Kalau habis maghrib ada salat namanya salat ba'diyah maghrib. So ba'diyah itu artinya ba'da itu setelah. Kalau qabla itu sebelum. Maka kalau dengan qabla, ba'da, kalau qabla itu sebelum, kalau ba'da itu sesudah. Maghrib. Kalau isya ada qabla isya, ada ba'da isya. Jadi kalau kita mengusahakan soal khawatir, isya itu ada qabla, ada ba'da. Subuh itu ada qabla, isya ada ba'da. Jadi setelah salat subuh bersama dengan salat asar kita sembahyang lagi sampai terbit fajar, karena ada salat sunat fajar. Kalau salat zuhur itu ada qabla, ada ba'da. Bisa 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian ada ba'da zuhur 2 rakaat sampai ke asar. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan salat khawatir itu, pastikan dulu salat 5 waktu kita nak terlebih. Saya kita kalau melaksanakan salat sunat sampai meninggalkan salat wajib kan tak mungkin. Maka salat sunat kita laksanakan, salat wajib kita laksanakan dulu 5 kali satu. Waktu dah dengan azan, bila kita sembahyang. Misalnya waktu cepat-cepat, pertama kali putus sesudah kita di cepat-cepat sikit pun tak apa-apa katanya. Allahu Akbar. Bila orang cepat sikit siapa? Awal kita sesat. Tapi nak seiring dengan kita mau solat, asal mau solat mana? Asal mau solat nak Allah memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah. Pastikan solat kita 5 waktu yang usah kelebih, usah dalam kambing, usah tinggal kita. Kalau tadi. Sebelum kita melaksanakan salat-salat wajib itu, pastikan dulu kita tahu kaki berbaca salat. Apa makna salat? Kaki baca rukun salat. Kita harus pahami sama-sama. Belajar lebih-lebih. Nak mungkin aku bisa menceritakan hal itu sampai selesai salat. Dia pelan-pelan. Nak ada ustaz datang lagi, kita tentang salat. Kita tentang. Jadi sikit-sikit ilmunya. Belajar tentang salat. Pokoknya intian ilmunya, kalau itu bawah ayat berubah, ilmu kalau mencari ilmu maksudnya ilmu banyak. Nyari ilmu yang mau kita sayang baca. Ya apa? Susah saya kerjanya. Karena ilmu sayang baca yang akan memberikan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu sayang baca yang akan banyak kita pertama. Ya pesan Allah. Dengan sayang baca, maka insyaAllah kita akan dimudahkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat bertakwa, apa? Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak rezeki. Rezeki jangan sampai kita terpatok kepada harta, kesehatan untuk rezeki, nyaman kita untuk rezeki, puasa kita nyaman untuk rezeki, kita bertemu dengan sahabat lama, bertemu dengan keluarga, bertemu kumpul dengan keluarga, itu rezeki. Baiklah, karena jam dah 5 sebelum seperti biasa, kita boleh kita tanya-tanya, kita diskusi. Kalau kita diskusi, sebelum kita diskusi, seperti biasa, ingin menjaga dulu semua untuk kita membersihkan hati kita
dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beristighfar, kita memberikan minyak wangi kepada tubuh kita agar nyaman dicium atau senantiasa harum keringatnya dengan cara berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama beristighfar dan berselawat seperti yang Bapak bilang di dalam Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاء والترابي أقوت يدي العالمين يا أوهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاء والترابي أخفت يدي العالمين يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم. Alhamdulillah, demikianlah sedikit tausiah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada dengan kata-kata. Kata-kata aku mungkin ada yang salah. Tingkah aku mungkin ada yang tidak berkenan. Tidak aku mungkin salah dalam kita. Mohon dimaafkan. Sebelum itu kita marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan sehat dan walafiat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد يا الله ampunilah kami dosa kami seluruh umat Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembunyikanlah aib-aib kami seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mudahkan seluruh umat Nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Saya pengajian ini dengan mengucapkan Allah Assalamualaikum